Pak Kapitra setuju nggak? Terima kasih Bang Karni. Saya ingin melihat masalah ini dari dua pendekatan teologis. Teologi. Oh iya. Satu adalah pendekatan sosiologis. Bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa berapa bulan terakhir ini waktu manusia bertarung dan kehidupan antara bertahan untuk hidup dengan kematian yang mengancam kehidupan itu sendiri. Ruang gerak manusia dibatasi, ruang usaha apalagi. Sementara kebutuhan hidup tetap harus terpenuhi. Ancaman kematian itu juga datang dalam rumah dengan kelaparan. Tetapi corona siap juga membunuh manusia di luar rumah. Kondisi seperti ini sangat dipahami oleh Presiden Jokowi. Sehingga dibuatlah lex spesialis tentang anggaran untuk apa? Untuk dapat membantu masyarakat melalui dana bantuan sosial agar penderitaan, agar ancaman kehidupan manusia, masyarakat Indonesia pelan-pelan teratasi. Tetapi realitas yang kita lihat bahwa terjadi tragedi tambahan dalam kondisi seperti ini. Apakah itu kesalahan Presiden? Tidak. Presiden dalam tata negara, dalam sistem presidensial adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Republik ini. Kalau Presiden ingin mengintervensi KPK, tentu sangat mudah itu dilakukan. Tetapi kita harus memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi dengan visinya bahwa dia tidak akan melindungi siapa pun yang korupsi. Itu dibuktikan sampai hari ini ada 2 menteri dalam waktu yang dekat dipersilahkan KPK menangkapnya, memprosesnya, menahannya. Dan dengan membangun keyakinan bahwa KPK mampu transparan dan hasil penyidikannya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum dan juga depan masyarakat. Dan partai PDIP juga ketua umumnya telah mengingatkan, telah memberikan early warning dengan tegas bahwa tidak akan melindungi siapapun kader yang menyalahgunakan kekuasaan, yang menguntungkan dirinya sendiri, melakukan korupsi. Sudah ada garis pijakan yang kuat bagi kader-kader partai PDIP untuk tidak melakukan korupsi. Untuk itu tidak satu pun yang dilindungi. Artinya apa? Presiden Jokowi sebagai kader partai dan PDIP yang mengusung Presiden Jokowi punya keselarasan yang sama dalam visi melihat korupsi ini. Tetapi tentu kita harus melihat dasar-dasar hukumnya. Kenapa ini terjadi? Kenapa ada polemik tentang pijakan-pijakan hukum yang dipakai? Bang Karni, kita tidak memiliki referensi atau definisi yang kuat tentang korupsi. Kalau korupsi itu diterjemahkan dalam bahasa undang-undang adalah tidak akan memperkaya diri atau orang lain dengan mengambil atau mengalihkan kekayaan negara secara tidak sah, baik secara melawan hukum maupun dengan menyalahgunakan kewenangannya. Begitu panjang pengertian itu, berbeda dengan pengertian yang ada di dunia yang lebih maju. Korupsi itu adalah public facility for private gain. Jelas. Fasilitas umum jika dipakai untuk kepentingan pribadi itulah korupsi. Tetapi korupsi itu juga dibagi dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda, dengan pasal-pasal yang berbeda. Kasus suap adalah kasus yang tadinya dimuat dalam kitab undang-undang hukum pidana. Lalu diadopsi, dibawa ke dalam undang-undang tipikor. Maka dia bagian dari korupsi itu sendiri tapi bagian kecil. Sehingga suap itu adalah merupakan suatu pemberian yang kepada penjabat negara atau penyelenggara negara dengan imbalan untuk tidak melakukan sesuatu
dan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Kalau korupsi pertama, itu jelas ada kerugian negara di situ. Tetapi dalam suap, belum tentu ada kerugian negara, belum ada kepastian kerugian negara. Maka perbuatan suap itu akan menjadi perbuatan korupsi jika ditemukan kerugian negara di dalamnya. Nah, KPK menerapkan pasal 12 ayat A itu udah sangat berani. Karena ada lapisan pasal yang punya kepastian sebenarnya di pasal 5 dengan sengaja menerima. Kalau pasal 12 itu patut diduga ada ketidakpastian di situ. Tapi hukumannya maksimal 20 tahun. 20 tahun itu adalah prasangkaan. 20 tahun itu adalah dugaan. Apabila dibawa ke pengadilan perlu juga pembuktian. Kita ingin mengatakan bahwa dia harus dihukum dengan hukum mati atau capital punishment. Apakah ada deterdensi efek terhadap putusan itu? Juga tidak. Tidak ada jaminan jika orang dihukum mati hari ini lalu besok berhenti korupsi. Berapa banyak pelaku-pelaku tindak pidana narkotika dihukum mati, ternyata narkotiknya semakin besar. Korupsi itu adalah perbuatan personal, bukan perbuatan institusional. Jadi tidak ada perintah dari presiden untuk menyuruh korupsi, malah melarangnya. Jadi tanggung jawab perbuatan itu ada pada pelakunya. Apakah pelaku ini by needs, karena sebuah kebutuhan dia korupsi, atau karena by greedy, karena keserakahannya. Untuk itulah dinilai. Siapa yang menilai? Apakah masyarakat harus menjadi hakim buat pelaku korupsi? Tentu tidak. Yang menilai itu adalah para penegak hukum. Kalau KPK yang sekarang kita banggakan, dalam berapa minggu ini bisa menangkap 2 orang menteri, ini spektakuler. Lalu kita caci karena merasa ada ketakutan, tidak demikian. Bahwa ketua KPK memberikan warning bahwa ini bisa dihukum mati, tentu harus membuat jelas seharusnya pejabat-pejabat yang berada dalam tempur kekuasaan. Tetapi ini tidak menimbulkan jerah, tidak menimbulkan efek apapun. Kalau diterapkan pasal 2 ayat 2, tentu konstruksi hukumnya akan berubah. Konstruksi hukum itu menentukan sebuah perbuatan. Perbuatan manusia yang korupsi atau apapun harus dimulai dengan undang-undang yang dilanggarnya. Sehingga dia bisa dituduhkan, bisa dituntut melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Capital punishment itu juga bertentangan dengan undang-undang yang nomor 12 tahun 2000, kita sudah meratifikasi Covenant Civil and Political Right. Bahwa hak hidup setiap orang dijamin oleh undang-undang. Teologi keyakinan saya, korupsi atau mencuri, itu tidaklah sampai kepada hukuman mati. Kalau dalam keyakinan saya, hukum Tuhan itu dipotong tangan dan dirampas semua yang korupsi itu. Tetapi dalam putusan negara juga akan dirampas barang-barang yang dikorupsi, ditambah denda, lalu dihukum perampasan kemerdekaannya. Apakah ini bisa membuat jera? Itu kembali kepada individunya, kembali suatu kesadaran. Jadi intinya Anda nggak setuju dengan Ebenezer. Jadi kalau kita menerapkan hukuman mati kepada seseorang, maka terputuslah perbuatan itu. Apa yang melantar belakang perbuatan itu. Kedua, kita melebihi dari keputusan hukuman Tuhan terhadap orang yang melakukan perbuatan itu. Jadi saya berharap bahwa KPK dengan konsisten menerapkan pasal itu dalam mengawalnya, sehingga ada keputusan hukum yang pasti, lalu mencari sumbernya. Kenapa korupsi terus berkembang, KPK terus menangkap orang? Kenapa? Karena semakin banyak orang yang ditangkap, semakin banyak perbuatan yang terjadi. Itulah realitas kita hari ini. Ya jadi pokoknya Anda nggak setuju lah dengan pendapat Ebenezer. Saya sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Karena apa? Karena hak hidup manusia setiap orang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Hak hidup. Hak hidup setiap orang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Kalau perbuatannya melakukan suap. Tetapi teologi saya mengatakan hak hidup orang bisa dirampas apabila dia merampas kehidupan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ebenezer tadi, Presiden juga bertanggung jawab karena memilih orang-orang yang salah. Ya, saya tentu
tidak dapat itu dibebankan kepada presiden. Presiden tentu telah menyeleksinya, tapi presiden tidak bisa masuk ke hati dan pikiran orang. Ketika seorang diberi kekuasaan, lalu dia berjalan dengan kekuasaan itu menuju sesuatu yang tersimpan dalam pikiran dan hatinya, bagaimana intervensi presiden bisa masuk ke dalam itu? Itu adalah tanggung jawab personal. Presiden tidak dapat dipertanggungjawabkan itu. Di semua negara deviasi ini terjadi. Di dalam keluarga pun deviasi ini terjadi. Tanggung jawabnya adalah pada pelaku itu sendiri. Bahwa pelaku itu tidak amanah ketika amanah diberikan ke pundaknya untuk menyelamatkan bangsa, untuk menjaga kehormatan presiden itu sendiri. Dan orang seperti ini emang patut dikeluarkan dari sistem ketatanegaraan agar dia bisa menyadari sebuah kekeliruan dengan diadili setinggi-tingginya. Terima kasih. Baik. Ya, Bang Gani, adikku ini saya menghargai spiritnya. Bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Memperbaiki sesuatu itu harus dengan cara yang baik, jangan cara yang buruk. Apakah semua orang diberi kewenangan menjadi hakim sendiri? Harapan tentu bisa, tapi harus disalurkan pada institusi yang diberi kewenangan. Institusinya sendiri menempatkan pasal yang tidak seperti yang Adinda inginkan. Itu pertama. Kedua, semua orang bisa salah. Semua orang bisa keliru. Tapi hak hidup seseorang tidak menjadi kewenangan kita untuk merampasnya. Baik, cukup. Ya. Saya setuju untuk hal itu. Tapi satu hal lagi. Kalau presiden tersinggung, Iya, begini Bang. Anda duluan tersinggung. Saya Harusnya paham. dia ambassador. Begini Bang, saya paham ke rasa jawab. frustasinya Ali Bang. Karena dia ingin ganti presiden ternyata tidak mampu menggantinya, itu pertama. Kedua, kalau rujukannya adalah presiden mengangkat menteri, kenapa waktu Lutfi Hasan korupsi tidak ada yang minta maaf dari yang memilih Lutfi Hasan? Kenapa Dewan Suruhnya juga tidak minta maaf, sampai sekarang masih di penjara? Kedua, Perpu itu sudah jadi undang-undang yang disahkan oleh DPR loh. Anda ada di sana. Untuk itu Anda juga harus bertanggung jawab dengan adanya undang-undang itu. Jadi salahkanlah diri Anda sendiri, jangan menyalahkan presiden. Karena presiden ya telah memilih ya menurut pikiran dari kacamata dia. Tapi perjalanan orang itu tidak menjadi tanggung jawab presiden kalau dia melakukan itu. Buktinya apa? Presiden membiarkan KPK. Tanya KPK, apa ada intervensi di presiden? Kalau Ya presiden nggak mau boleh intervensi, atuh. selesai itu. Lebih parah lagi kalau presiden Makanya artinya apa? Apresiasi kepada gitu. presiden kalau dia membiarkan hukum itu bisa ditegakkan, termasuk kepada menterinya. Itu yang harus kita hormati. Sederhana kok. Ya. Everything rise and fall on Ya kalau leadership. sederhana, presiden tidak Segalanya harus naik diminta turun karena pertanggungjawaban. kepemimpinan. Nanti bisa ditanya, Ya, coba, ya. Pak Presiden berapa banyak memanggil Kemensos, Pak Presiden berapa banyak Itu manggil soal Kemenkes, teknis, bukan apa yang itu sudah bukan soal anggota dilakukan. DPR, ya. Itu soal presiden, ya. Tugas presiden. Ya, Kalau di kewenangan DPR, ada PKS authority, tegas ada authority, menolak delegasi Perpu Corona. authority yang Sekarang telah sudah diberikan, terjadi, ya. karena itu Kalau kami presiden mengusulkan terus ya, revisi. setiap hari harus panggil menteri. Saya kira Iya, cukup. ya. gitu. Dan Dua-dua cukup. Haris Azhar.